Berita bagus. Setelah Freya pulang, dirinya langsung masuk ke dalam kamar, meninggalkan kedua malaikat kecil itu di ruang tamu yang sebelumnya pintu depan itu sudah dia kunci rapat. Sebenarnya kedua anak itu sangat khawatir, namun saat bertanya sang Momi hanya menjawab tidak ada apa-apa, hingga mereka tidak berani bertanya lebih lanjut. Keduanya bermain dengan laptopnya masing-masing, sedangkan sekarang setelah selesai membersihkan diri, Freya duduk menghadap jendela, menikmati angin sepoi yang berhembus dari luar menerbangkan sebagian rambutnya ke belakang. Freya memikirkan mimpi yang tadi siang dia alami sangat lama, sangat nampak kekhawatirannya. Freya tidak tenang jika hanya diam saja. Tidak berapa lama kemudian Freya berdiri kembali mengambil tas dan kunci mobil kemudian keluar dari kamarnya. Sayang, Momi mau keluar sebentar, apa kalian baik saja jika Momi tinggal? Tanya Freya pada si kembar. Nanti Momi suruh Tante Nao dan Tante Rina untuk menemani kalian, timpalnya lagi. Momi mau kemana? Tanya keduanya. Ada urusan sama teman Momi, ucap Freya bohong. Mana mungkin dia bilang akan menemui ayah Freya alias kakek dari keduanya. Alex memperhatikan wajah sang Momi, dia tahu Mominya sedang berbohong. Tapi dia tidak mau ikut campur urusan Mominya, selama itu masih dalam kewajaran dan juga tidak terlalu mencurigakan. Tante Nao sama Tante Rina jangan lama-lama, Mi kesininya, ucap Lexa sebelum Freya pergi keluar. Iya, nanti Momi hubungi saat di jalan. Ya sudah, kalian hati-hati di rumah kunci pintu dan... Ucapan Freya terpotong oleh keduanya. Jangan bukakan pintu untuk orang yang tidak dikenal. Timpal Alex dan Lexa bersamaan sambil menampilkan senyum mereka tahu maksud sang Momi. Bagus. Kemudian Freya pergi keluar rumah memasuki mobilnya. Freya melajukan mobilnya ke jalan menuju rumah kediaman Kennedy dengan perasaan yang tidak menentu, khawatir, takut, sedih, senang dan masih banyak perasaan lainnya. Kak, apa benar Momi mau bertemu temannya? Kok aku curiga ya? Mungkin Momi mau temu kangen. Coba aku ikuti Momi, aku tidak percaya jika Momi menemui temannya. Sedangkan sedari dulu teman Momi kan cuma Tante Nao sama Tante Rina. Ucap Lexa sambil mengotak-atik laptop yang berada di depannya yang diambil dari dalam kamar tadi. Terserah kamu dek, jawab Alex sekenanya. Dia tidak bisa selalu menyembunyikan apapun dari Lexa karena adiknya juga jenius. Dengan cekatan, tangan mungil Lexa mengetik hingga satu persatu gambar terlihat di dalam mobil Freya. Di jalan semua bisa diretas oleh Lexa. Tujuan Freya pun langsung diketahui oleh Lexa melalui jalan yang Freya lintasi. Ketemu rumah itu. Di dalam mobil, Freya pun terdapat CCTV di bagian belakang, depan dan sedikit sudut yang tidak diketahui oleh siapapun. Termasuk Freya, kecuali Alex dan Lexa yang memasangnya secara sembunyi-sembunyi. Freya memasuki daerah perumahan yang dulu sering dia lewati semasa remaja. Mudah melewati jalan perumahan di sini karena Freya sudah lama kenal dengan penjaga perumahan yang masih belum berganti orang. Semakin dekat jarak rumah Freya, semakin bingung dan ragu Freya untuk ke sana. Banyak yang dia pikirkan, apakah ayahnya akan menerimanya? Apa ayahnya akan mengusirnya? Freya tidak peduli hal lainnya di rumah itu, tapi jika itu menyangkut ayahnya, maka Freya hanya bisa pasrah. Setelah sampai di depan gerbang keluarga Kennedy, Freya membunyikan klakson mobilnya. Gerbang itu terbuka setelah penjaga melihat nona muda mereka yang sudah lama tidak pulang, datang tanpa mereka duga. Mereka tersenyum dengan kedatangan nona muda rumah ini. Sore Pak, lama tidak bertemu, bagaimana kabar Bapak? Ucap Freya tersenyum yang masih berada di dalam mobil. Sore Nona, akhirnya Nona kembali. Bapak alhamdulillah baik Non, ucap satpam penjaga rumah itu sambil tersenyum. Akhirnya Nona kembali, kasihan Tuan yang sedang sakit-sakitan.
Batin bapak itu tanpa memberitahu pria dengan kenyataannya, biarlah sang nona muda tahu sendiri. Masuk dulu ya pak, yang dijawab anggukan oleh Pak Satpam. Tok, tok, tok. Pria berdiri di depan pintu, kemudian kediaman kenadi. Perasaannya tidak bisa dijabarkan menatap sendu, kediaman di mana dulu dirinya tinggal, dari kecil hingga di mana dia diusir dari rumah ini. Banyak kenangan yang tidak bisa dilupakan di rumah ini, bersama kedua orang tuanya dan juga bersama ibu serta kakak tirinya, juga termasuk kenangan pahit itu. Tok, tok, tok. Pria kembali mengetuk pintu untuk yang kedua kalinya. Karena tidak ada orang yang membukakannya, pintu itu masih tertutup rapat. Apa tidak ada orang? Seharusnya semua orang sudah berada di rumah. Gumam pria melihat jam yang melingkar di tangannya. Tidak lama kemudian seseorang membuka pintu. Orang itu kaget dan terdiam saat melihat pria berada di hadapannya. Pria yang sudah lama dianggap mati oleh semua orang, kini kembali lagi. Bos, ada berita bagus tadi dari anak buah kita yang memata-matai rumah keluarga Kenadi. Ucap Arya cepat dengan semangat 45 karena dirinya kali ini berhasil. Berita apa? Tanya Alexo dingin. Itu Nona Preya kembali. Senang karena nasibnya akan lebih baik. Apa kamu yakin? Jangan sampai kucongkel kedua matamu dan mereka jika berbohong. Lirih Alexo tajam. Tidak bos, mereka yakin kalau itu Nona Preya karena wajahnya mirip seperti di foto yang saya kirimkan ke mereka. Arya berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari amukan sang bos. Terus awasi dia, ikuti dia, belum saatnya aku keluar dan juga lindungi dia. Tita Alexo dingin. Sepertinya bos mempunyai rencana lain, batin Arya sedikit bingung. Akhirnya aku menemukanmu, gumamnya kecil, hanya dia yang mendengarnya. Senyum Alexo sedikit mengerikan menurut Arya. Bagaimana jika dia mendapat senyuman itu, pasti dunianya akan tamat. Bos, apa rencana selanjutnya? Tanya Arya yang masih berada di posisi tempatnya berdiri. Sudah kukatakan bukan, laksanakan secepatnya. Tita Alexo lagi. Baik. Arya pergi meninggalkan ruangan Alexo dan dia bersyukur. Akhirnya apa yang dia cari selama ini membuahkan hasil dan pekerjaannya selamat. Bos Ar bagaimana? Beruntung laporan kalian bagus dan kedua bola mata kalian semua terselamatkan. Jika tidak, saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya dan kalian. Ucap Arya. Baguslah bos, terima kasih bos sudah memberikan waktu lagi. Tidak masalah, teruskanlah pekerjaanmu. Baik bos.